Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mili dengan NIM channel 21030. Di sini saya akan membahas tentang materi hukum perlindungan konsumen. Adapun materi yang akan saya bahas, pertama pengertian hukum perlindungan konsumen, kedua prinsip dan dasar hukum perlindungan konsumen, ketiga asas dan tujuan perlindungan konsumen, keempat hak dan kewajiban konsumen, dan kelima hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Pengertian hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Azad Nasution misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengatur sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya, prinsip dan dasar hukum perlindungan konsumen. Secara garis besar, prinsip-prinsip tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut. Pertama, let the buyer beware. Pelaku usaha kedudukannya seimbang dengan konsumen sehingga tidak perlu proteksi. Konsumen diminta untuk berhati-hati dan bertanggung jawab sendiri. Konsumen tidak mendapatkan akses informasi karena pelaku usaha tidak terbuka, dan dalam UU PK caveat emptor berubah menjadi caveat venditor. Kedua, the due care theory. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk. Pasal 1865 KUHP secara tegas menyatakan barang siapa mengendalikan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya membantah hak orang lain, dan kelemahan beban bentuk konsumen dalam membuktikan. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu pertama asas manfaat, kedua asas keadilan, ketiga asas keseimbangan, keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan kelima asas kepastian hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengemukakan perlindungan konsumen bertujuan pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Dan yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya dalam sebagai konsumen. Kemudian, hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen, pertama, hak atas pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan ganti rugi atas praktik bisnis yang tidak adil. Ketiga, hak untuk didengar dan diyakinkan. Kewajiban konsumen, pertama, bersikukuh untuk meminta tanda pembelian atau kwitansi tanpa kecuali terhadap barang yang sudah dibeli. Kedua, membaca dengan teliti informasi di atas barang sebelum membeli. Dan ketiga, jangan tergiur dengan iklan yang menyesatkan. Selanjutnya, hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan hak pelaku usaha adalah: pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Dan yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah: pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kedua, memberikan informasi yang benar. Ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.